Salam Edu Official, jangan lupa mengklik tombol subscribe. Hello guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official, mudah dan pasti. Hai guys, kali ini channel Edu Official akan membagikan jangan sampai salah milih jurusan kuliah. Bisa gawat cuy, tips jitu untuk menentukan jurusan yang tepat. Guys, kali ini channel kita akan berbagi bagaimana sih kak cara untuk memilih jurusan yang benar dan tepat. Oleh karena itu jangan lupa juga guys untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya bagikan kepada teman-teman auto lulus. Oke guys, tanpa berlama-lama, kak bagaimana sih menentukan jurusan yang tepat dan benar? Oke guys, mari kita simak. Mau pilih jurusan mana guys? Ayo, hubungan internasional UI, perminyakan ITB, atau FKUGM. Awas bahaya cuy, jangan coba-coba salah pilih jurusan. Tahukah kalian guys, berdasarkan survei Integrity Development Flexibility tahun 2014, terdapat 87% mahasiswa Indonesia yang salah memilih jurusan. Tolong digaris bawain. Salah memilih jurusan. Apa? 87%. Banyak juga ya guys. Memilih suatu jurusan kuliah sama artinya dengan mengambil langkah untuk masa depan. Saat kita kuliah, banyak waktu, tenaga, dan juga biaya yang dihabiskan. Bayangkan, apabila kita mengeluarkan itu semua untuk jurusan yang ternyata salah. Gawat juga ya guys. Bahkan berdasarkan Kepala Pusat Karir Universitas Surabaya, Budi Santoso Gautama di tahun 2010, ada 40% mahasiswa yang drop out alias DO di tahun pertama akibat apa? Salah jurusan. Oke, oleh karena itu mari kita bahas. Ada beberapa faktor yang buat kamu salah pilih jurusan. Pertama, bukan pilihanmu. Banyak siswa pilih jurusan itu karena siapa? Diri sendiri atau orang tua? Atau ikut teman, kata kakak, paman, kata tante, adik. Pasti banyak dari kalian yang mengalami hal ini. Tahukah kalian guys, belajar karena terpaksa itu akan sulit dicerna otak karena sudah ada blocking emosi. Sedih iya, sebel iya, marah iya, apalagi emosi. Itu semua memblokir efektivitas kerja otak dan menghambat konsentrasi. Atau kamu milih jurusan karena tidak mengenal diri sendiri. Oh ya guys, misalnya kamu gak tahu apa bakat kamu atau passion kamu. Gimana sih? Sebelum memilih jurusan, sadari terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan. Jujurlah pada diri sendiri dan tidak perlu ikut-ikutan teman atau paksaan dari keluarga. Sehingga memilih jurusan hanya demi gengsi atau ingin dibilang keren. Wow, jangan dong guys. Bila jurusan yang kamu pilih sesuai dengan minat ataupun bakat kamu, akan enjoy kuliahnya. Tak gampang jenuh, melainkan sebagai kegiatan yang membangkitkan semangat. Karena apa? Karena kamu bisa melakukan hal yang kamu senangi. Dan beberapa faktor yang buat kamu salah jurusan ada juga lo gengsi guys. Gengsi merupakan hal yang paling fatal penyebab orang salah pilih jurusan. Biasanya seseorang yang gengsi akan kuliah di kampus ternama dengan jurusan yang banyak peminatnya. Padahal minatnya bukan pada bidang tersebut. Semua itu dilakukan karena dia hanya ingin dipandang saja. Karena minatnya bukan di jurusan itu, lama-kelamaan dia akan merasa kalau dia sudah salah jurusan. Wow, bahaya juga ya guys. Kemudian cita-cita yang tidak jelas. Dulu ketika kita masih TK, SD sering ditanya sama guru atau orang tua kita, mau cita-citanya jadi apa? Dokter, insinyur, pengacara, dan sebagainya. Dari awal kita bersekolah, bahkan dari TK, sekalipun kita selalu diajarkan oleh guru-guru kita untuk apa? Memiliki cita-cita, so pasti. Kira-kira besok kalau sudah dewasa pengen jadi apa? Tanya guru. Besok kau sudah dewasa ingin kerja di mana? Tanya teman. Sebenarnya sedari kita kecil pun selalu diingatkan akan pentingnya cita-cita. Namun yang kadang menjadi masalah adalah walau sudah masuk SMA, tetap ada saja siswa yang tidak tahu cita-citanya apa. Sehingga
apabila sudah memasuki detik-detik kelulusan, dia bingung mau lanjut sekolah di mana dan akhirnya ujung-ujungnya memilih jurusan yang tidak sesuai berdasarkan cita-cita yang diinginkannya. Ya, gawat juga ya guys. Bisa-bisa salah pilih jurusan atau pilih jurusan tidak sesuai dengan cita-cita. Ya, karena itu tanamkanlah di dalam diri Anda guys untuk memiliki cita-cita. Jangan pernah coba-coba untuk lari dari apa yang pernah Anda cita-citakan demi masa depan Anda untuk yang menjadi lebih baik. Oke guys, kali ini kita akan berbagi bagaimana tips agar kamu tidak salah jurusan. Yang pertama, mari kita simak. Pilih sesuai bakatmu. Mengenal diri sendiri dengan tahu akan bakat kita tidak gampang loh sebenarnya guys. Caranya kamu banyak mengeksplorasi berbagai kegiatan yang kamu gemarin atau sukain. Dengan begitu kamu akan menemukan titik cerahnya. To the point aja ya guys. Jangan sia-siakan masa depanmu. Daripada kamu mengerjakan hal-hal yang tidak berfaedah, mending kamu manfaatkan waktu luang kamu untuk mengenali diri kamu dan mengasah kemampuan kamu agar nantinya gak salah jurusan atau tidak salah memilih jurusan. Yang kedua, berdasarkan Canadian Study pada tahun 2006, penelitian yang dilakukan terhadap 80.574 siswa di 87 perguruan tinggi selama 5 tahun menunjukkan nilai prestasi yang bagus berdasarkan hubungan dengan memilih jurusan yang sesuai dengan kepribadian. Wow, hebat juga ya guys, bahwa ternyata nilai prestasi itu berhubungan dengan jurusan yang sesuai dengan kepribadian kita. Oke, kita coba selanjutnya. Tips yang kedua, jangan coba ikut-ikutan. Sekali lagi, jangan coba ikut-ikutan. Tips memilih jurusan kuliah selanjutnya adalah mengikuti teman sangat tidak disarankan bagi kamu yang ingin sukses kuliah. Pilih jurusan berdasarkan pilihan pribadi, bukan sekedar mengikuti jejak orang lain. Sekali lagi, jangan pernah memilih jurusan karena ikut-ikutan. Teman memilih jurusan ini, kamu ikut memilih jurusan itu. Wow, sangat berbahaya. Jangan pernah ikut-ikutan ya guys. Oleh karena itu, pilihlah jurusan berdasarkan pilihan pribadi, bukan sekedar mengikuti jejak orang lain. Oke, kita kemudian membahas selanjutnya yaitu tips yang ketiga mengenai prospek karir. Pastikan kamu memiliki gambaran karir cemerlang nantinya sebelum memilih jurusan kuliah. Maksudnya seperti ini. Untuk memilih jurusan kuliah, teman-teman juga bisa melihat prospek karirnya itu bagaimana. Kedepannya itu bagaimana. Prospek karirnya apakah baik, apakah kurang, apakah cukup, ataukah tidak baik. Kita juga harus memperhatikan prospek karir kita ketika kita memilih jurusan tersebut. Kemudian next, sesuaikan dengan kemampuan kamu. Teman-teman ternyata memilih jurusan juga harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Ketika mempersiapkan dana untuk kuliah, pikirkan juga biaya perkuliahan. Tanda kutip, kemampuan di sini adalah kemampuan dana atau sering disebut dengan kemampuan uang, yaitu perkuliahan per semester maupun kebutuhan kegiatan belajar sehari-hari seperti uang bukunya bagaimana, biaya praktikum, biaya hidup dan sebagainya. Setiap jurusan kuliah membutuhkan pengeluaran dana berbeda-beda. Agar tidak kelabakan perihal dan kuliah, lakukanlah perhitungan matang sebelum memilih jurusan kuliah. Apalagi ketika kamu memilih jurusan di luar kota atau di luar daerah kamu. Misal saya dari kampung pingin kuliah di kota, butuh biaya hidup, uang kos, makan, belum lagi uang kuliah, uang praktikum, buang buku, dan uang sebagainya. Oleh karena itu, untuk memilih jurusan, pertimbangkan juga uang kamu, tanda kutip, uang orang tua kamu yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Oleh karena itu, kita next bagi tips selanjutnya.
Akreditasi kampus. Satu hal yang tak boleh lewat saat memilih jurusan kuliah adalah tingkat akreditasi dari jurusan tersebut. Jangan lupa, tingkat akreditasi jurusan ini akan memengaruhi penilaian dari perusahaan saat Anda melamar pekerjaan kelak. Termasuk juga saya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi, selalu perhatikan level akreditasi jurusan yang dipilih. Jangan sampai Anda hanya tergiur oleh bujukan orang lain tanpa memedulikan masa depan Anda. Sekali lagi, akreditasi kampus sangat mempengaruhi prospek pekerjaan kamu nanti kelak, yaitu termasuk juga saat ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, karena itu jangan lupa perhatikan akreditasi kampus kamu. Dan yang terakhir adalah situasi global saat ini. Cermatilah, apakah jurusan tersebut akan bertahan dalam 5-10 tahun ke depan, sehingga saat selesai kuliah nanti ada banyak pekerjaan yang siap menampung Anda. Oke guys, pada saat situasi global saat ini, perhatikanlah, apakah jurusan Anda bertahan 5-10 tahun ke depan, atau 10-15 tahun ke depan, atau bahkan 15-50 tahun ke depan. Bagaimana kira-kira dengan kuliah di jurusan yang Anda pilih, bagaimana pekerjaannya siap menampung Anda? Oleh karena itu, perhatikan juga dengan perkembangan zaman saat ini. Oke lah guys, demikianlah cara jitu untuk pilih jurusan yang tepat sesuai dengan tanda kutip minat dan bakat Anda, sesuai dengan kemampuan Anda dan sebagainya. Jadi, jangan sampai salah pilih jurusan ya guys. Oke, mulai sekarang sudah bisa Anda pertimbangkan dan pikirkan dengan matang-matang sebelum ujian UTBK SBMPTN dimulai dan sebagainya. Silakan Anda pikirkan dengan matang-matang. Salam dari saya, Edu Official, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya guys untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas nilai passing grade dari setiap jurusan dan saya akan bagikan kepada teman-teman melalui video, atau saya akan bagikan kemudian jika saya sudah salah pilih jurusan seharusnya saya bagaimana. Oleh karena itu jangan lupa terus untuk mengikuti video kita selanjutnya dan silakan ini di komen, di share, dan di like agar saya tetap semangat untuk membagikan video-video bermanfaat. Salam dari saya, Edu Official. Thank you.